Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kami akan memaparkan tentang ruang kolaborasi, implementasi penerapan pembelajaran, 5 kompetensi sosial dan emosional, dan ide penguatan KSE untuk rekan PTK di sekolah. Berikut ini ialah pembimbing kelas 11, Bapak Saiful Haki sebagai fasilitator, Ibu Endah Sriwinarti sebagai pengajar praktik kelas 11A, dan Ibu Endah Rezat Hanifah sebagai pengajar praktik kelas 11B. Berikut ini ialah anggota kelompok 1 CGP Angkatan 11 Kabupaten Blitar, yaitu yang pertama Murni Lili Megawati, yang kedua Dita Ailvin Eka Pratiwi, dan yang ketiga ialah Wiwi Dwi Rahayu. Ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid. KSE yang dikembangkan ialah kesadaran diri. Bentuk implementasi mengidentifikasi emosi dalam diri dengan menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Kemudian ialah skenario penerapan. Deskripsi kegiatan pembelajaran yang dilakukan ialah murid menempelkan emotikon sesuai dengan perasaan pada saat itu. Yang dikatakan oleh guru, "Anak-anak, bagaimana perasaan kalian pagi ini? Pilihlah salah satu gambar yang mewakili perasaan kalian ya. Tempelkan pada papan emotikon." "Siap, Bu?" "Iya, Bu, saya sudah." Bentuk implementasi selanjutnya ialah menunjukkan integritas pada iklim kelas dan budaya sekolah dengan skenario penerapan, deskripsi kegiatan pembelajaran yaitu yang dilakukan murid menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa untuk meningkatkan rasa nasionalisme murid. Yang dikatakan oleh guru, "Anak-anak hebat, sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Siapa yang mau memimpin?" "Saya, Bu." "Terima kasih Nana sudah memimpin menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa." "Sama-sama, Bu." Bentuk implementasi yang ketiga yaitu siswa dapat menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai melalui integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum. Skenario penerapan, deskripsi kegiatan pembelajarannya yang dilakukan ialah murid menyaksikan video pembelajaran yang terkait dengan materi pada saat itu. Kemudian yang dikatakan oleh guru ialah, "Anak-anak, ayo kita saksikan video yang ada di depan ya. Coba kalian amati video tersebut." "Baik, Bu." Deskripsi tambahan. Yang terlibat dalam hal ini ialah guru dan murid di dalam kelas. Waktu dan durasi mencapai 5-10 menit. Kemudian kebutuhan atau perlengkapan yang dipakai ialah 1. Stik nama, 2. Papan emotikon, 3. Proyektor, 4. Video pembelajaran, 5. Iringan musik, 6. Video ice breaking, dan yang ketujuh ialah laptop. KSE yang dikembangkan, manajemen diri. Bentuk implementasi menunjukkan motivasi diri melalui integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum. Skenario penerapan, deskripsi kegiatan pembelajaran. Yang dilakukan, murid menonton video tentang motivasi diri. Yang dikatakan, guru mengatakan, "Anak-anak, supaya kita lebih semangat lagi dalam belajar, Ibu akan menayangkan sebuah video, kalian simak ya." Murid menjawab, "Senangnya." Murid lainnya menjawab, "Hore." Yang dilakukan menggunakan teknik stop. Dengan diawali, murid berhenti sejenak, kemudian meminta mereka untuk menarik nafas, lalu dilepaskan pelan-pelan. Setelah itu menenangkan pikiran, kemudian bisa dilanjutkan kembali dan memikirkan tujuan dari hal yang dilakukan. KSE yang dikembangkan, manajemen diri, skenario penerapan, deskripsi kegiatan pembelajaran. Yang dikatakan,
Guru berkata, "Anak-anak hebat, hentikan dulu aktivitas kalian." Murid menjawab, "Ada apa, Bu?" Guru berkata, "Kita akan melakukan peregangan otot terlebih dahulu. Kalian ikuti petunjuk Ibu ya." Murid menjawab, "Baik, Bu." Deskripsi tambahan. Yang terlibat yaitu guru dan murid. Di mana di dalam kelas, waktu dan durasi 10 menit. Kebutuhan atau perlengkapan yang dibutuhkan yaitu proyektor, video motivasi diri, musik relaksasi, dan laptop. KSE yang dikembangkan, kesadaran sosial, bentuk implementasi, menunjukkan kepedulian dan mendemonstrasikan empati dan welas asih melalui penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Skenario penerapan, deskripsi kegiatan pembelajaran yang dilakukan yaitu membiasakan siswa bersedekah atau beramal pada teman yang membutuhkan. Yang dikatakan, guru berkata, "Ini ada teman kalian yang mengalami musibah. Ada yang ingin memberikan bantuan untuk meringankan beban saudara kita." Murid menjawab, "Ada, Bu." Yang dilakukan, meminjamkan alat tulis kepada teman yang membutuhkan. Yang dikatakan, guru berkata, "Ini ada teman kalian yang lupa tidak membawa pensil. Ada tidak yang ingin meminjamkan pensilnya?" Murid menjawab, "Saya punya, Bu. Ini punya saya, bisa dipinjam." KSE yang dikembangkan, yaitu kesadaran sosial. Skenario penerapan yang dilakukan yaitu menjenguk teman yang sedang sakit. Yang dikatakan, guru berkata, "Anak-anakku, teman kalian Egi sudah 3 hari ini tidak masuk karena sakit. Ibu berencana hari ini ingin menjenguk. Adakah di antara kalian yang ingin menjenguk?" Murid berkata, "Saya kemarin sudah menjenguk bersama ibu." Murid yang lain pun juga menjawab, "Saya ingin ikut menjenguk, Bu." Yang dilakukan, membantu teman sebagai tutor sebaya. Yang dikatakan yaitu, guru berkata, "Anak-anak yang hebat, jika dalam suatu kelompok ada teman kalian yang belum memahami materi hari ini, adakah di antara kalian yang ingin membantu?" Murid menjawab, "Saya bersedia, Bu." Murid lain pun juga menjawab, "Saya juga ingin, Bu." Deskripsi tambahan. Siapa yang terlibat? Yang terlibat yaitu guru dan murid. Di mana? Yaitu di sekolah. Durasi dan waktu. Kondisional. Kebutuhan atau perlengkapan yang dibutuhkan yaitu uang dan alat tulis. KSE yang dikembangkan yaitu keterampilan relasi. Bentuk implementasi, berkomunikasi dengan efektif pada kerjasama tim dalam praktek mengajar guru dan kurikulum. Skenario penerapan. Deskripsi kegiatan pembelajaran yang dilakukan yaitu bekerja sama dengan kelompok untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Yang dikatakan, guru berkata, "Anak-anak, silahkan kalian bekerja sama untuk menyelesaikan tugas kelompok ini sesuai tugas kelompok masing-masing." Murid pertama menjawab, "Baik, Bu." Murid kedua menjawab, "Setujukah kamu dengan pendapatku?" Murid ketiga menjawab, "Menurutku pendapat kamu sudah betul." Murid keempat menjawab, "Ayo kita bagi tugasnya ya." Murid kelima menjawab, "Baik, Inara." Deskripsi tambahan. Siapa yang terlibat? Yang terlibat adalah guru dan murid. Di mana? Di sekolah. Waktu dan durasi kondisional. Kebutuhan atau perlengkapan yang dibutuhkan yaitu alat tulis, tabel pemetaan kebutuhan murid, poster pembiasaan 5S. KSE yang dikembangkan yaitu keterampilan relasi. Bentuk implementasi, menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok pada integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum. Skenario penerapan, deskripsi kegiatan pembelajaran. Yang dilakukan adalah mengajarkan kepemimpinan kepada murid melalui bermain peran. Yang dikatakan,
Guru berkata, "Ayo anak-anak kita melakukan kegiatan bermain peran. Kelompok sudah ibu bagi. Nanti silahkan kalian bagi peran pada kelompok kalian masing-masing." Murid pertama menjawab, "Teman-teman, kita bagi perannya ya." Murid kedua menjawab, "Iya, aku sebagai apa?" Deskripsi tambahan, siapakah yang terlibat? Yang terlibat adalah guru dan murid, di mana di sekolah, waktu dan durasi, kondisional, kebutuhan atau perlengkapan yang dibutuhkan yaitu alat tulis, tabel pemetaan kebutuhan murid, poster, pembiasaan 5S. KSE yang dikembangkan yaitu keterampilan relasi, bentuk implementasi, mengevaluasi dampak atau pengaruh dari kerja kelompok melalui pengajaran eksplisit. Skenario penerapan, deskripsi kegiatan pembelajaran. Yang dilakukan yaitu murid diminta untuk mengisikan lembar refleksi dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang dikatakan, guru berkata, "Setelah pembelajaran hari ini, bagaimanakah perasaan kalian?" Murid pertama menjawab, "Senang sekali, Bu." Ibu guru pun berkata, "Silahkan tulis apa yang kalian rasakan di lembar refleksi yang sudah Ibu bagikan." Murid kedua menjawab, "Baik, Bu." Yang dilakukan yaitu murid diminta berpendapat dalam menyusun keyakinan kelas. Deskripsi tambahan, siapa yang terlibat yaitu guru dan murid. Di manakah? Di sekolah. Waktu dan durasi, kondisional. Kebutuhan atau perlengkapan yang diperlukan yaitu alat tulis, tabel pemetaan kebutuhan murid, dan poster pembiasaan 5S. KSE yang dikembangkan berikutnya yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bentuk implementasinya, siswa berlatih membuat keputusan beralasan dan masuk akal pada implementasi integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum. Deskripsi kegiatan pembelajaran yang dilakukan, murid mempertanggungjawabkan hasil diskusi. Yang dikatakan, "Anak-anak, bagaimana hasil diskusi dari kelompok kalian? Dari hasil tersebut, kesepakatan apa yang sudah kalian putuskan?" Dari beberapa pendapat anggota, kami sepakat untuk memilih jawaban B, Bu. Hasil dari diskusi kami sudah bagus, Bu. Walau berbeda pendapat, kita dapat membuat keputusan bersama. Deskripsi kegiatan pembelajaran berikutnya yang dikatakan, "Anak-anakku yang hebat, tuliskan keyakinan kelas apa yang kalian inginkan pada lembar stick note yang sudah Ibu berikan." Jangan ramai ketika pembelajaran, Bu. Jangan terlambat datang ke sekolah. Jangan mengajak teman, Bu. Dari apa yang kalian utarakan tadi, sudah bagus. Alangkah baiknya jika kata jangan diubah menjadi kata yang positif. Misalnya, jangan mengajak teman diganti saling menghormati. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Setuju, Bu? Deskripsi tambahan yang terlibat adalah guru dan murid. Tempatnya di sekolah. Waktu dan durasi adalah kondisional. Kebutuhan atau perlengkapan yang diperlukan adalah alat tulis, tabel pemetaan kebutuhan murid, dan poster pembiasaan 5S. Tabel 3.2, ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Jenjang pendidikan kelas 1. Bentuk penguatan, memimpin pembelajaran atau teladan. KSE yang akan dikembangkan: 1. Kesadaran diri, 2. Manajemen diri, 3. Kesadaran sosial, 4. Keterampilan berrelasi, 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Skenario penerapan, deskripsi kegiatan penguatan. 1.
Pendidik dan tenaga kependidikan bersama ikut memantau dan melaksanakan kegiatan budaya lingkungan bersih di sekolah. Kedua, pendidik dan tenaga kependidikan mengajar murid untuk dapat saling membantu kegiatan sekolah. Ketiga, pendidik dan tenaga kependidikan memberikan pemahaman kepada murid dalam menyelesaikan masalahnya. Deskripsi kegiatan penguatan berikutnya. 1. Guru menampilkan profesionalitas dengan hadir tepat waktu. 2. Guru aktif dalam kegiatan sekolah. Ketiga, diseminasi KSE dengan berbagai teknologi atau strategi, stop atau box. Deskripsi tambahan yang terlibat kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan. Tempatnya di sekolah, waktu dan durasi 60 menit, kebutuhan atau perlengkapan yang dibutuhkan, materi, proyektor, laptop, dan konsumsi. Ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah. Jenjang pendidikan kelas 1 sekolah dasar. Bentuk penguatannya ialah belajar atau berkolaborasi. KSE yang akan dikembangkan meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Skenario penerapan. Deskripsi kegiatan penguatan meliputi berbagi praktik baik dalam kegiatan KKG, bekerja sama dalam melaksanakan program sekolah, contohnya program 5S, Sekolah Sak Ngajine, dan Sabtu Jawi. Kemudian implementasi KSE di sekolah. Deskripsi tambahan yang terlibat dalam kegiatan ini ialah kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan yang berlokasi di sekolah. Waktu dan durasi tidak terbatas. Kebutuhan atau perlengkapan meliputi RPP, materi, media pembelajaran, proyektor, dan laptop. Presentasi ini dapat kami simpulkan dari pertanyaan rekan kami yang pertama, yaitu dari Ibu Tutik Farida. Pertanyaannya, bagaimana cara membangun empati anak yang cenderung egois? Jawabannya, 1. Beri contoh langsung dengan menunjukkan bagaimana peduli terhadap sesama, misalkan membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan atau menyumbangkan makanan ke panti asuhan. Yang kedua, ajak diskusi, bicarakan tentang perasaan orang lain dalam berbagai situasi dengan menanyakan pendapatnya dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang ketiga, membacakan buku cerita. Banyak buku cerita anak yang mengajarkan tentang persahabatan, berbagi, dan peduli kepada orang lain. Yang keempat, bermain peran. Bermain peran bisa membantu anak memahami perspektif orang lain, misalnya berpura-pura menjadi teman yang sedang sedih. Yang kelima, melibatkan dalam kegiatan sosial. Ajak anak untuk ikut serta dalam kegiatan sukarela seperti mengunjungi panti jompo atau membersihkan lingkungan. Yang keenam, memberikan pujian. Setiap kali anak menunjukkan sikap empati, berikan pujian yang tulus. Ini akan memotivasi untuk terus berbuat baik. Yang kedua, dari Ibu Santi Wijayanti. Pertanyaannya, bagaimana cara membantu anak dengan kesulitan mengendalikan emosi marah? Jawabannya, 1. Mengajarkan mengenali emosi dengan membantu anak mengenali perasaannya dan memberikan atas nama apa yang dia rasakan, misalkan dengan perkataan, "Adik marah ya karena kakak ganggu adik lagi main." Yang kedua, membantu anak mengekspresikan emosinya dengan cara yang benar sesuai budaya yang baik. Yang ketiga, mengajarkan bersikap tenang dengan cara melatih anak untuk bersikap tenang dalam menghadapi situasi dengan sabar dan tenang. Yang keempat, memberikan umpan balik positif kepada anak. Yang kelima, memberi
Berikan waktu kepada anak untuk mengekspresikan emosinya secara wajar. Yang keenam, membatasi perilaku yang membahayakan dengan menegur anak secara langsung jika melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya dan orang lain. Ke pasar pagi beli buah delima. Buah dipetik langsung dari pohon. KSE hadir bantu siswa bersama. Emosi terkendali, hati penuh harapan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.